teman-teman ini adalah lulusan-lulusan yang sangat spesial. Ya, saya harus kasih statement itu dulu. Kenapa spesial? Karena challenge-nya jauh lebih besar dibandingkan lulusan-lulusan di tahun-tahun sebelum-sebelumnya. Ya, jadi lulusan tahun 2020 dan 2021 ini salah satu yang saya bilang lulusan terbaik di abad ini. Karena kalian menghadapi sebuah challenge yang dahsyat, ya. Konteksnya adalah gini, jadi lulusan baru yang paling diburu. Nah, ini antara statement-nya ini memiliki dua sisi mata uang ya. Yang satu adalah bisa jadi penyesalan, ya baru tahunya setelah lulus gitu kan. Terus tapi ada juga, oh berarti banyak peluang. Nah ini tergantung mindset-nya teman-teman. Nah kalau refer to pengalaman saya pribadi sebagai profesional dan sebagai pengusaha, yang membedakan satu orang dengan orang lainnya adalah salah satunya adalah mindset. Jadi bagaimana kita punya mindset. Nah, begitupun juga dengan kondisi saat ini, dengan hadirnya, saya nggak bisa bilang ini musuh ya, bukan bukan ketakutan gitu ya, tapi COVID ini kan kita hidup harus berdampingan ya, berselaras gitu. Nah, dengan kondisi kayak gini, game-nya adalah mindset. Jadi beberapa tahun belakangan ini, mungkin 4 tahun belakangan ini, saya benar-benar coba mendalami ini. Nah, sekarang kembali ke teman-teman. Jadi mindset-nya maunya kemana? Jadi lulusan baru yang paling diburu. Nah, saya langsung ini termasuk promosi ya, tapi ini adalah promosi bukan untuk nolong saya, karena again buat kami Top Karir Indonesia, tagline-nya itu adalah portal karirnya anak muda Indonesia. Kalau kalian merasa kalian adalah warga masyarakat Indonesia, then you should pakai platform ini. Download aplikasinya atau cek di websitenya boleh. Sebentar lagi kita akan keluar Top Karir 2.0 yang lebih keren lagi dibandingkan ini. Karena apa? Karena kita melihat anak-anak muda Indonesia itu growing, berkembang. Dengan dinamika yang ada juga berkembang. Nah, saya akan masuk ke statement ini dulu. Banyak orang, terutama di Indonesia ya, pada umumnya, melihat karir itu sama pekerjaan itu sama. Dan itu sebuah mindset yang menurut saya kurang pas. Kenapa? Karena bekerja, kalian bisa resign. Ya, jadi kalau kalian dapat pekerjaan, kalian bisa resign. Tapi kalau karir itu ya berkarir seumur hidup gitu ya. Jadi ada satu statement yang selalu saya utarakan ke depan banyak orang ya, bahwa karir nggak sama dengan pekerjaan. Jadi pekerjaan itu adalah bagian dari proses perjalanan karir. Nah, lalu bagaimana membedakannya sih sebenarnya? Nah, ini adalah matriks di mana kita harus mengerti dulu antara karir sama pekerjaan gitu ya. Jadi kalau karir adalah semua hal yang kita lakukan untuk mencapai sebuah cita-cita, tujuan hidup, dan ambisi ke depan. Artinya, yang kalian lakukan hari ini, ikut di dalam sharing session ini adalah membangun karir. Ya, membangun karir, kenapa? Kalian dapat insight, kalian dapat ilmu nanti dari Mbak Samantha, terus kemudian dari Pak Ali, gitu kan. Nah, kalian lagi bangun karir. Nah, kalau pekerjaan adalah sarana. Jadi bedanya itu. Kalau karir itu adalah semua yang kita lakukan untuk mencapai tujuan hidup. Kalau pekerjaan itu sarana untuk mencapai tujuan hidup kita. Salah satunya adalah memiliki penghasilan. Nah, kita berangkat ke step kedua, jangka waktu ya. Jadi kalau karir itu seumur hidup. Ya, bahkan dulu almarhum Pak D saya, Prof. Karyadi, yang kebetulan juga guru besar kedokteran di Erlangga, sepanjang hidupnya adalah menjadi dokter ahli anestesi. Dan itu tidak pernah terlepas dari figur beliau. Jadi kehidupan beliau ya seperti itu. Jadi seumur hidupnya. Jadi dia membangun karir, almarhum itu seumur hidupnya. Nah, kalau pekerjaan, jangkanya kita sebut jangka pendek, artinya ada limitasi gitu ya. Jadi kita bisa bekerja tahun. Anak-anak sekarang by research for your information,
pendek-pendek jangka waktu bekerjanya. 6 bulan resign, ya mungkin nanti Mbak Samantha bisa cerita ya, banyak company mengalami itu. Jadi baru join nanti 3, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan resign gitu ya. Nah, jadi pekerjaan itu jangkanya terbatas. Lalu dari pendapatan. Kalau karir, semakin lama kita berkarir, pendapatannya akan growing terus, ya. Pendapatan itu bukan hanya gaji ya, teman-teman ya. Jadi for example, saya punya pengalaman 18 tahun sebagai profesional, saya bisa aja mendapatkan gaji kalau saya bekerja di perusahaan. Tapi saya juga punya kemungkinan, saya sharing knowledge saya mendapatkan penghasilan. Atau saya membuat sebuah autobiografi, buku. Jadi karir itu pendapatannya growing. Kalau pekerjaan relatif ada batasan, jadi lebih kecil dibandingkan pendapatan kalau di-compare sama karir. Nah, modal. Kalau di karir modalnya adalah passion, modalnya adalah value. Jadi nilai-nilai kehidupan kita, kompetensi. Kalau pekerjaan adalah skill, keterampilan. Makanya nanti pasti akan dibahas ketika kalian membangun sebuah CV, CV itu harus relevan dengan apa yang dibutuhkan sama perusahaan. Pertanyaannya apa yang relevan? Kan pertanyaannya dibalik gitu ya. Jadi, Mas Bayu, yang relevan itu apanya? Yang relevan adalah skill Anda, apa yang relevan dengan posisi yang dilamar. Jadi kalau posisi yang dilamar adalah contohnya adalah Android developer ya. Jadi apa namanya untuk ngebuat aplikasi Android, tapi kalian nggak punya skillnya, nggak match. Yang ujung-ujungnya adalah CV kalian akan ditolak. Makanya ini menjadi sangat penting. Lalu tujuan, karir itu tujuannya yang mencapai kebahagiaan hidup ya, kebahagiaan hidup atau kebahagiaan yang sifatnya lebih batiniah dibandingkan lahiriah. Tapi kalau pekerjaan itu berkembang secara pribadi, profesional, punya jabatan, jadi CEO, jadi apa segala macam. Nah, angle ini yang mau saya coba angkat. Nah, kita bicara sekarang spesifik COVID. COVID, semua orang bicara COVID ya. Saya nggak akan bahas COVID-nya, tapi saya bahas challenge-nya. Begitu pandemi datang, 2020, ada sebuah epicentrum permasalahan di Indonesia, yaitu apa? Lapangan kerjanya mengerucut, mengecil, ya banyak perusahaan melakukan PHK, tidak melakukan rekrutmen, jadi menghentikan semua rekrutmennya, ya freezing. Yang ketiga, tidak melakukan PHK, tidak mengerucut, tapi bisnisnya dihentikan sementara. Ya, seperti tour and travel dan yang lain sebagainya. Ketika itu terjadi epicentrum isu tentang pengangguran. Kenapa begitu? Di tahun 2020, kakak-kakak kelas kalian yang tahun lalu lulus, itu harus berjuang melawan kandidat-kandidat yang berpengalaman yang kena PHK. Yang perusahaannya tutup. Jadi bayangin, lowongan kerjanya sedikit, yang rebutan banyak. Bisa kebayang nggak? Jadi isunya tuh membuat banyak orang sakit kepala dan desperate. Akhirnya apa? Ini saya jujur aja. Yang kena siapa? Top Career sering banget kena. Kalau kalian buka Google Play Store, lihat komentarnya netizen, warga plus 62. Ya. Mereka nggak dapat kerja Top Career yang dirasanin, kalau kata orang Surabaya. Dirasanin itu diomelin gitu ya, ditumpahkan rasa kesalnya di komentar rating. Payah nih Top Career, saya nggak dapat kerja. Padahal bukan urusannya Top Career untuk dapat kerja. Kenapa? Kita hadirkan kesempatannya, kalian sebagai talent cari kesempatannya, match. Itu yang kita lakukan. Kalau nggak dapat, nggak bisa nyalahin kita. Sama kayak tiba-tiba salah seorang dari orang yang kita kenal terkena COVID, kan nggak bisa dia nyalahin ketemu sama misalnya 5 orang sebelumnya. Oh tuh 5 orang itu yang nularin saya, kan nggak tahu COVID itu dari mana. Nah, kurang lebih kondisinya kayak gitu. Nah, sekarang di 2021 bahkan saya melihat sebuah kecenderungan yang lebih berpotensi menjadi isu, yaitu adalah kelelahan. Ya teman-teman pasti ngerasain. Waktu sidang kan sebelumnya nyiapin materi skripsi ya, kalian ngerasa lelah nggak? Nah, sudah 2020 kita ngalamin pandemi, 2021 tadi Bapak Presiden Jokowi sudah mengumumkan PPKM mikro ya, bahkan di daerah sudah mulai berlaku.
Lelah nggak? Lelah pasti. Jadi bisa kebayang, kita sebagai manusia pribadi aja lelah. Bagaimana pertanyaannya adalah pemilik perusahaan seperti saya, yang bertahun-tahun ngerasain pandemi, karena udah mau 2 tahun ya, bertahun-tahun kan lebih dari 1 tahun ya, udah mau 2 tahun nih, gitu. Kita ngerasain. Jadi transisi ini akan membuat semua lanskap tentang pencarian kerja berbeda. Lanskap tentang kalian mendapat pekerjaan juga beda. Artinya apa? Artinya ada challenge, tapi selalu saya bilang, kalau ada challenge pasti ada opportunity. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, kita lihat di manapun berita-berita dari valid ini ya, news portal gitu ya, kita lihat pasti bicara persaingan kerja yang ketat, jumlah PHK, dan ketakutan-ketakutan yang ada di masyarakat ditumpahkan di dalam media, dan teman-teman semua yang baru lulus mendengar ini, menyaksikan ini. Artinya apa? Lebih parno nggak? Lebih parno. Pasti lebih parno. Aduh, aku lulus gimana ya? Ini kayak hari ini mungkin sebagian kalian duduk lagi ada yang bengong kan? Iya juga ya, sekarang nyari kerjanya gimana caranya ya? Which is memang ini terjadi, bukan hanya sama kalian. Di seluruh bagian belahan dunia yang lain juga merasakan hal yang sama. Artinya apa? Kalau kita meratapi nasib terus, dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita punya cara untuk survive. Nah, kita lihat bagaimana ketenagakerjaan bertarung. Ya, sekarang malah levelnya lebih aneh lagi. Zaman saya lulus, ya akhirnya saya bahas lulusan juga ya. Saya lulus 2005. Waktu saya lulus, itu berbeda antara segi kompetensi lulusan SMK, D3, S1 beda. Jadi masuk ke perusahaan, fungsinya beda. Gajinya juga beda. Ya, artinya apa? Artinya memang ada grade-nya lah kita bilang di dalam human capital itu ada grade-grade-nya. Sekarang lebih menyeramkan. Lulusan S1 Erlangga bisa bertarung melawan lulusan SMK. Ngeri nggak? Ini ngeri loh. Jadi yang dimainin apa? Yang dimainin adalah korelasi skill Anda dengan kebutuhan perusahaan. Itu kata kuncinya. Ya. Jadi pilihannya kembali pada teman-teman. Mau pasrah, ya jadi sahabat rebahan, ya cuma duduk tiduran main Mobile Legend gitu ya, nonton Netflix ya kan, terus main TikTok gitu ya, cuma bengong aja, ya udahlah nggak dapat kerjaan, atau mau berjuang atau mencari peluang. Nah, saya pikir yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Universitas Erlangga sudah tepat. Hari ini bicara tentang kesempatan kerja, besok kewirausahaan kan. Nah, dua-duanya kalian harus konsum. Kenapa? Karena kita nggak tahu mana yang menjadi peluang buat kita. Nah, kita bicara peluang karir. Ini teman-teman cara bacanya sederhana ya. Ini kita belajar walaupun teman-teman mungkin sebagian udah ada yang bosen ya waktu skripsi kan buat data-data. Nah, cara melihatnya gimana? Cara melihat grafik ini bisa beragam, tapi saya akan kasih way out untuk kalian melihat potensinya. Kalau kalian lihat, behavior dari masyarakat di Indonesia itu mulai bergeser. Ternyata yang paling top adalah kebutuhan sehari-hari. Ya, kebutuhan sehari-hari itu apa sih? Kita beras, ya, minyak goreng segala macam ya. Kebutuhan sehari-hari itu. Makanan itu kebutuhan sehari-hari. Sekarang sanitizer masuk ke kebutuhan sehari-hari loh ya. 2019 kita masuk ke supermarket nggak ada tuh nyari masker atau sanitizer ya. Jadi kebutuhan sehari-hari. Terus kalian lihat urutannya ya. Nanti materi ini boleh dibagikan Mbak Ratna ke teman-teman untuk dibaca lagi. Jadi ada biaya kesehatan, pendidikan segala macam. Artinya apa? Yang kiri kalian harus spesifik melihat sebagai industri. Nah, kalau kalian ingin bekerja dapat peluang yang lebih besar, ambil industri yang ada di kiri berdasarkan urutan ranking itu. Kenapa? Karena di saat ini merekalah yang mendapatkan upside potensial dari terjadinya pandemi. Ya, siapa yang dulu kepikiran langganan internet di rumah? Mungkin, aduh, malas banget narik kabel ya kan, pasang access point udah pakai paket data aja. Nah, yang kiri adalah industrinya. Artinya, cara melihatnya adalah, ini lihat di sebelah kiri, ada industri-industri yang secara konsumerisme ini sangat tinggi. Jadi masyarakat menggunakan bisnis-bisnis ini.
Yang kiri ini industrinya cukup strong. Kalau kalian pingin long lasting, cari pekerjaan yang cukup bagus dan banyak peluangnya, cari sini. Pasti kebutuhannya sangat tinggi. Oke, itu catatan pertama ya. Kita kedua. Nah, kita harus melihat juga. Jadi cara melihat potensi industri mana yang harus dikejar beda-beda. Itu tadi cara pertama. Cara kedua adalah melihat kebiasaan dari konsumennya. Ya, sebuah produk ya, barang atau jasa ya, itu kan butuh konsumen. Nah, kita lihat kebiasaan konsumennya mereka. Nah, ternyata 72% bilang avoid spread of COVID-19. Artinya apa? Mereka stay di rumah. Artinya apa? Kalian bisa mencari peluang pekerjaan di industri-industri yang bisa dijangkau dengan online. Simpel ya. Bisa dijangkau dengan online. Produknya apa? Bisa macam-macam. Bisa produsen handphone, bisa produsen sanitizer, bisa produsen anything, tapi mereka establish secara online. Jadi kalau perusahaannya masih konvensional, mungkin agak tough, ya. Karena menurut research dari Jerman bilang pandemi ini benar-benar hilang, itu kurang lebih butuh waktu 3 sampai 5 tahun dari 2020. Ya, ini teorinya ya, teorinya. Nah, kita harus lihat ini. Nah, kita lihat fokusnya prioritas masyarakat pada kemana. Nah, industri itu yang bisa kalian kerja sebagai quote unquote calon perusahaan. Aktif cari, ya, aktif cari di website corporate-nya, ya. Atau kalau kalian nggak mau sulit, buka Tokarir aja, gitu. Nah, ini adalah sektor bisnis andalan. Kalau kita lihat tadi udah kelihatan kan, kesehatan itu kan salah satu ya. Tadi kebutuhan utama, kebutuhan sehari-hari pangan ya. Berarti FMCG masih akan strong. Yang kedua, farmasi sama rumah sakit. Ya, emang rumah sakit kalau background-nya politik, saya kan nggak ada hubungannya sama rumah sakit, belum tentu. Ya, buat teman-teman yang di Fakultas Ilmu Komunikasi mungkin sangat relevan. Kenapa? Rumah sakit sekarang butuh PR. Kenapa? Lihat case yang terjadi di masyarakat. Rumah sakit menolak pasien karena udah full ya bednya ya, dipakai buat COVID dan pasien yang reguler. Apa yang terjadi? Black campaign kan? Butuh orang PR nggak? Butuh, ya kan? Begitupun teknologi, jasa keuangan, dan pendidikan. Lihatlah aspek-aspek industri ini. Ya, kalian fokus di aspek industri ini. Kenapa? Pasti peluangnya besar. Jasa keuangan kayak di Bank Syariah Indonesia, di BSI juga pasti akan berkembang. Kenapa? Di saat inilah banyak masyarakat punya quote unquote punya uang, nggak berani belanjain, ditaruh di bank. Ya, diinvestasikan, beli emas, beli saham, beli sukuk, ya, dan yang lain-lain. Jadi ini bisa jadi apa namanya acuan kalian. Nah, oke, saya pergi sedikit geser karena waktunya mungkin tinggal sebentar lagi waktu saya. Peluang profesi. Nah, kita bicara tadi kan lowongan pekerjaan, industrinya. Nah, pertanyaannya gini, Mas Bayu, kalau saya nggak dapat kerjaan gimana? Kalian bisa survive. Kenapa? Ada satu jenis pekerjaan yang digembor-gemborkan di Eropa dan di Amerika, sekarang sudah masuk, bahkan di pemerintah Provinsi Jawa Timur, saya bicara langsung sama Mas Wagub, Mas Emil Dardak, malah sudah pingin konsentrasi ke gig ekonomi, ya kan? Salah satunya apa? Ya ini, kalian bekerja untuk diri sendiri. Jadi apa? Macam-macam sekarang, belajar digital analis, mengerti SEO, SEM, mengerti digital marketing, mengerti sosial media, sudah bisa menawarkan jasa. Jadi kalian self-employed, tidak punya perusahaan tapi dapat penghasilan. Ya, saya kasih gambaran, beberapa rekan saya yang masih baru lulus 3-4 tahun sekarang menjadi apa namanya digital marketing tapi freelance ya. Penghasilannya mereka sekarang sudah hampir mencapai di awal-awal 2 digit. Di awal-awal 2 digit. Jadi udah bisa belasan juta pendapatannya 1 bulan. Artinya ada potensi di situ. Nah, teman-teman bisa fokus ini. Peluang profesinya. Jadi digital marketing, data analis, basic IT support. Kenapa? Banyak sekarang teman-teman yang tadinya kerjanya offline jadi online kelabakan. Nyeting wifi nggak bisa. Ada printer di rumah nggak bisa dipakai karena nggak tahu dulunya di kantor tinggal panggil IT support, Mas tolong instalin dong, sekarang nggak ada kan. Nah, jadi butuh banget. Tenaga medis, terus juga developer. Nanti ini bisa jadi peluang. Nah, strateginya adalah bangun skill-nya. Nanti materi ini saya akan share ke Mbak Ratna. Mbak Ratna silakan di-share ke teman-teman. Ada top 10 skill di 2025, kalian baca ini ya. Apakah semuanya harus dikuasai? Tidak, teman-teman. Pilih yang kalian punya passion, 2 atau 3.
Tapi yang paling penting salah satunya adalah critical thinking sama analytics. Jadi analisis. Ini penting banget, mau dalam bisnis apapun pasti. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita memiliki kemampuan untuk melenting ya, jadi resilience. Jadi gimana kita kalah ya, merasa dengan kondisi tekanan luar biasa, tapi kita bisa bounce lebih hebat lagi. Jadi ada 10 skill ini yang perlu di-address sama teman-teman semua. Lalu bagaimana cara mengembangkan skill kita? Macam-macam ya. Kalian punya opsi banyak gitu. TikTok itu bisa dipakai nggak? Bisa. Jadi TikToknya jangan nonton yang joget-joget terus. Jangan nonton yang prank-prank terus. Di TikTok juga banyak knowledge. Kalian buka YouTube sekarang, wah itu kayak library yang luar biasa di YouTube. Terus kemudian kalian buka IG dan segala macam, itu banyak banget ilmu. Jadi ada metode kita mengikuti pelatihan webinar. Kita bisa ikut program internship, magang misalnya ya. Terus sosial medianya dimanfaatkan, sama yang jangan lupa adalah mencari mentor. Kenapa? Di saat-saat seperti inilah kalian membutuhkan teman bicara, ya teman bicara. Nah, ini saya pas saja. Kita langsung masuk ke ini beberapa slide terakhir saya. Kalau kalian ingin coba, sebenarnya di Top Career kita provide satu tes minat bakat untuk menggali potensi diri Anda ya. Yang kedua, dalam waktu dekat ini kita akan merubah Top Career menjadi lebih canggih lagi, lebih keren lagi, sehingga teman-teman nanti akan bisa punya akses terhadap informasi yang lebih akurat, lebih cepat, lebih banyak ya. Lalu yang keempat adalah lebih bermanfaat buat diri Anda dan orang-orang sekitar Anda. Jadi bisa belajar hal-hal baru, bisa explore kesempatan bisnis yang baru dan yang lain-lain. Nah, pilihan karir juga banyak, nggak harus kerja sebagai di perusahaan. Kalau nggak dapat, jangan nyerah. Kenapa? Kalian bisa mulai jadi wirausahawan. Caranya gimana? Mas Boy, saya nggak punya modal, jadi aja reseller. Ya, besok mungkin akan lebih intens lagi dibahas. Jadi reseller memang dikit penghasilannya, enggak sama sekali ya. Bahkan ada reseller teman saya jualan sendal karet. Sendal karet itu kayak sendal Crocs ya, modelnya kayak gitu. Itu penghasilannya net income-nya dia itu sudah 2 kali gaji manajer di level manajer di perusahaan BUMN ternama lah. Nah, jadi peluang itu memang beragam bentuknya. Jadi yang kita kunci adalah mindset-nya positif ya. Karena kalian adalah salah satu lulusan paling tangguh di abad ini. Bukan di tahun ini ya, di abad ini. Jadi 100 tahun kalian adalah yang one of the toughest gitu ya, yang paling top, yang paling kuat. Nah, artinya tetap positif teman-teman. Anytime butuh ngobrol dengan saya, nanti saya akan chat Instagram saya. Kalian bisa DM anytime, saya sangat terbuka, pasti saya balas ya. Mungkin itu aja dari saya, hopefully bisa berguna buat teman-teman semua. Kalau nanti ada yang mau didiskusikan, boleh di sesi Q&A. Terima kasih. Oke. Nah, ini teman-teman sekalian, adik-adik mahasiswa, ini profil BSI ya, profil bangsa Indonesia. Sebelum nanti saya akan bicara panjang lebar tentang berkarir, tentang bagaimana strategi memenangkan interview supaya kita bisa diterima dalam sebuah perusahaan. Ini saya ingin menyampaikan dulu siapa BSI. Ya. BSI ini sesuai yang saya sampaikan tadi, gabungan dari 3 bank syariah ya, Bank Syariah Mandiri, kemudian BRI Syariah dan BNI Syariah. Ya, yang awalnya kita masih bank yang relatif kecil ya, tapi setelah bergabung aset kita hari ini itu udah mencapai 239 atau 240 triliun ya, dengan dana pihak ketiga hampir 210 triliun. Kalau kita lihat sebelumnya ya, kita bandingkan dengan beberapa perbankan umum nasional ya, BSI ini sekarang sudah menduduki di posisi 7 besar. Ya. Kalau sebelumnya posisinya sangat jauh ya, masih di bawah 10, di bawah 20 dan 30 ya. Hari ini alhamdulillah dengan aset kita dan equity kita yang cukup besar setelah penggabungan, kita menjadi bank nomor 3, bank nomor 7. Dan bercita-cita menjadi bank nomor 5 dan akhirnya menjadi bank 3 besar.
mudah-mudahan insya Allah. Adik-adik sekalian, kita juga punya jaringan outlet yang insya Allah cukup banyak, kurang lebih sebesar 1.365 outlet cabang di seluruh Indonesia, dan hampir di seluruh provinsi kita ada, kemudian di kota dan kabupaten kita insya Allah ada, ya. Dan itu potensi bagi adik-adik sekalian pada saatnya nanti kalau ingin bergabung dengan BSI, insya Allah kami akan dengan senang hati untuk menerima adik-adik sekalian. Hari ini kita punya pegawai sekitar 20.000 ya, dengan 15 nasabah. Ini jumlah yang cukup besar. Dan rata-rata tiap tahun, insya Allah kami juga akan melakukan rekrutmen ya, untuk memberikan kesempatan pada para talenta terbaik ya di Indonesia ini untuk bisa bergabung dengan BSI, ya, termasuk teman-teman adik-adik dari UNER, ya, Bu Eli, kami sangat senang ya. Nanti kita bisa bergabung bersama ya teman-teman sekalian dalam memajukan perbankan syariah di Indonesia. Kemudian ya, kami juga memiliki jaringan yang sangat luas ya dengan teknologi yang insya Allah cukup bagus lah ya adik-adik sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu daya tarik dari mahasiswa untuk bisa bergabung nantinya di BSI ya, di BSI. Dan alhamdulillah kemarin bulan-bulan kemarin kita sudah melakukan rekrutmen Pak Bayu ya, rekrutmen untuk pegawai-pegawai baru ya dengan posisi di IT dan risk management ya. Ini nanti teman-teman mungkin bisa menyiapkan ya. Next. Adik-adik sekalian, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di kesempatan ini, saya akan coba untuk memberikan beberapa tips bagaimana sih strategi kita di dalam memenangkan persaingan rekrutmen sebuah perusahaan. Ya. Dalam hal ini khususnya untuk interview. Ya. Interview ini memang salah satu bagian dari proses rekrutmen yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Ya, pertama mungkin rekrutmen secara kuantitatif ya. Bagaimana CV teman-teman dicek, dinilai gitu ya. Kemudian tes kompetensi akademik misalnya, bagaimana teman-teman dinilai dari sisi kompetensi pendidikannya ya. Juga berikutnya akan dinilai skill-skill yang lain. Nah, dalam kesempatan ini saya coba untuk ya, memberikan bocoran ya, bocoran ini Pak Bayu ya. Apa sih yang harus dipersiapkan ya adik-adik sekalian dalam rangka untuk melakukan interview khususnya dengan BSI khususnya ya. Dan mungkin hal yang sama akan dilakukan juga oleh perusahaan-perusahaan yang lain gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang lain juga akan melakukan hal yang sama sebagaimana yang akan kami lakukan ya. Adik-adik sekalian, dua hal penting yang akan menjadi tolok ukur kami di dalam menerima pegawai baru ya, adalah dari sisi kompetensi ya, dan kompetensi dari sisi hard kompetensi dan dari sisi soft kompetensi. Ya. Kalau kita lihat ya, kompetensi ini merupakan satu karakteristik kepribadian seseorang ya, yang akan mendasari adik-adik sekalian sebagai individu ya, dan itu akan ditujukan dengan bagaimana cara kita berpikir, bagaimana kita bisa melakukan analisa, bagaimana kita bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Ini yang akan kami nilai ya. Nah, ada dua kompetensi dalam hal ini adalah hard kompetensi dan soft kompetensi. Adik-adik sekalian, kalau kita lihat jenjang karir di perusahaan, khususnya di BSI, itu ada tiga besaran
posisi, ya. Ada di top manajemen, ada di middle manajemen, ada di line manajemen. Masing-masing memiliki atau dibutuhkan kompetensi yang berbeda, ya, kompetensi yang berbeda. Nah, untuk yang pertama, ya, biasanya yang kami butuhkan, ya, itu adalah yang sifatnya hard kompetensi, yang sifatnya teknikal, ya, teknikal. Ini kalau kita lihat di diagram ini, ya, adik-adik sekalian, bahwa teknikal ini memiliki porsi terbesar di dalam manajerial kita di BSI atau di bank-bank yang lain atau di perusahaan-perusahaan yang lain. Ya. Pada awalnya memang hard kompetensi ini menjadi satu harapan kami, ya, yang kemudian kita akan meningkatkan kompetensi di level middle management. Kalau di middle management, ya, ini berimbang adik-adik sekalian, ya, yang kita butuhkan adalah bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berinteraksi, ya, dengan sejawat, dengan nasabah kalau di perbankan, dan dengan mitra-mitra bisnis kita yang lain. Ya. Jadi di middle management ini komunikasi itu yang kita butuhkan. Ya, bagaimana menjembatani dengan beberapa stakeholder tadi. Dan berikutnya adalah dari top management. Top management, ya, sangat didominasi oleh hal-hal yang sifatnya konseptual. Ya. Hal yang terkait dengan teknikal relatif sedikit. Terkait dengan komunikasi juga tidak terlalu banyak, tapi cukup ini, ya, cukup diperlukan juga dalam rangka kita bisa memanage sebuah perusahaan atau sebuah unit perusahaan. Tiga manajerial ini yang nantinya akan adik-adik lalui, ya. Yang adik-adik lalui akan seperti ini. Nah, yang pertama, sebelum adik-adik menjadi top management, tentunya middle management ini hal yang penting yang harus dikuasai. Ya. Kemudian sebelumnya juga ini terkait dengan technical. Yang ini saya sampaikan adalah bahwa technical dan komunikasi ini adalah sebuah proses yang harus teman-teman lalui, ya, sebelum pada saatnya teman-teman menjadi tingkat manajer dan tingkat leader. Kompetensi apa yang harus kita punyai, ya? Dari sisi hard kompetensi misalnya, ya, kompetensi dasar sebenarnya. Jadi yang saya yakin adik-adik sekalian sudah memiliki kompetensi ini. Ya. Ketika belajar di kampus, ketika melakukan proses pembelajaran di PPL atau di tempat lain, ya, ini kompetensi ini saya yakin adik-adik sudah memiliki dan saya tidak meragukan itu. Ya. Nah, berikutnya yang sifatnya soft kompetensi, ya, ini yang mungkin, ya, yang mungkin masing-masing kita memang secara formal belum atau jarang sekali dibekali, ya, jarang sekali dibekali. Atau saya nggak tahu nanti kalau di UNER mungkin sudah dibekali, ya, Bu Eli, ya, untuk soft skill ini, bagaimana kita bisa melakukan communication skill, bagaimana negosiasi skill, dan kemudian kepemimpinan atau leadership. Jadi mudah-mudahan adik-adik nanti, ya, dalam berproses ketika sudah dalam sebuah perusahaan, kompetensi ini akan berproses sebenarnya, ya, kompetensi akan berproses. Tapi pada saat penerimaan atau pada saat rekrutmen, ya, bagaimana kita menghadapi interview ketika kita ditanyakan terkait hard kompetensi dan soft kompetensi. Nah, tentunya adik-adik sekalian perlu mempersiapkan diri, ya, bagaimana kita bisa menunjukkan diri bahwa diri kita adalah orang-orang yang dari sisi soft kompetensi memiliki kemampuan. Misalnya bagaimana kita berkomunikasi. Nah, pada saat interview itulah, ya, kami dari perusahaan itu melihat seberapa adik-adik punya kompetensi di komunikasi, seberapa punya kompetensi di negosiasi dan di leadership. Nah, ini yang secara simultan akan selalu ditanya, ya,
pada saat adik-adik melakukan interview. Nah, ini kunci-kuncinya ya adik-adik sekalian. Bagaimana kita menyiapkan diri? Kalau pengalaman kami selama menjadi tim penerimaan rekrutmen, ya memang yang sangat kami butuhkan adalah bagaimana adik-adik itu bisa menyiapkan diri untuk melakukan komunikasi yang baik, ya. Bagaimana menyiapkan posisi-posisi yang kira-kira adik-adik perlukan. Nah, dalam hal ini seringkali yang saya lihat kelemahan itu ya, yang saya lihat sebuah handicap, kekurangan adik-adik adalah bagaimana menjelaskan isi pikiran kita kepada interviewer, ya, supaya interviewer itu yakin bahwa adik-adik memang memiliki kompetensi-kompetensi yang ditanyakan. Ya. Itulah kenapa komunikasi itu sangat penting. Kemudian berikutnya, adik-adik pasti ditanyakan juga minimal mengetahui ya, bagaimana kita ketika memimpin, ketika menghandle, ketika melakukan proses-proses kepemimpinan di lingkup-lingkup yang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas adik-adik. Ini yang selalu kita tanyakan. Nah, pengalaman ini, ya, kompetensi ini bisa dibentuk, ya, tentunya tidak sekedar di pendidikan formal. Adik-adik harus memiliki pengalaman-pengalaman berorganisasi, ya, karena akan kelihatan, ya, para peserta yang akan mengikuti tes itu ketika memiliki pengalaman di organisasi, itu akan kelihatan bagaimana dia bisa mengkomunikasikan ide, bagaimana dia bisa menceritakan kesuksesan, bagaimana dia bisa melakukan negosiasi dan seterusnya. Ini akan terekam, ya, akan nampak pada saat dilakukan interview. Sehingga ya, harapan saya adik-adik menyiapkan ini dengan baik. Ya. Sekali lagi, kalau hard kompetensi saya nggak melakukan, itu sudah pasti ada di punya lah. Ya. Soft kompetensi ini yang menurut saya perlu disiapkan dengan baik. Ya. Next, Mas. Nah, adik-adik sekalian ya, ini kompetensi-kompetensi, beragam kompetensi yang memang harus kita persiapkan ya pada saat nanti kita dilakukan interview, wawancara. Terutama yang kritikal adalah ketika wawancara dengan user. Dalam hal ini adalah biasanya kalau di tingkat region itu RCEO-nya yang melakukan, kalau di tingkat pusat itu langsung direksi, BUD, ya, langsung direktur dan jajarannya yang melakukan interview, karena end user-nya adalah beliau-beliau, gitu ya. Nah, apa yang harus kita siapkan ketika kita diwawancarai dan kita bisa memberikan keyakinan kepada para interviewer, ya, bahwa kita memiliki kompetensi yang diharapkan oleh perusahaan kita. Yang pertama adalah kompetensi. Ini kompetensi utama yang adik-adik harus miliki. Ya. Pasti akan ditanya. Ya. Mungkin dalam bahasa yang berbeda, dalam bahasa yang bervariasi, adik-adik akan ditanya tentang visi. Ya. Apa visinya? Kemudian akan juga ditanya tentang misi. Apa misi adik-adik? Ya. Dan kemudian akan dipertajam dengan share values apa yang adik-adik memiliki. Ya. Ini dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak spesifik, apa visi Anda, apa misi Anda, tidak. Teman-teman akan diberikan beberapa question, pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada ini, mengarah pada visi. Ya. Karena ini adalah kompetensi yang teman-teman harus miliki. Ya. Sebelum adik-adik ini akan diterima di BSI, atau diterima di sebuah perusahaan. Ya. Ini mungkin saya bicara secara global, tapi kompetensi ini yang selama ini kami butuhkan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kompetensi adalah behavior kompetensi. Ini terkait dengan perilaku spesifik yang adik-adik harus miliki, ya.
dalam rangka nanti dapat menampilkan atau dapat menunjukkan kinerja yang efektif. Ya. Hal-hal apa yang harus dimiliki atau harus ada dipersiapkan ya terkait dengan behavior kompetensi ini? Ya, adik-adik akan dinilai dari sisi analytical thinking-nya. Seberapa adik-adik punya cara berpikir, punya kreativitas berpikir, ya, dalam rangka untuk menyiapkan job desk ataupun kinerja yang diperlukan oleh perusahaan kami. Kemudian adik-adik akan ditanya juga punya kemampuan inovatif apa, ya. Kemampuan akurasi terhadap pekerjaan, bagaimana memahami sebuah quality pekerjaan, bagaimana adik-adik bisa melakukan interaksi dengan fleksibel dan bisa memahami, bisa berinteraksi dengan rekan atau sejawat yang lain, bagaimana adik-adik bisa melakukan self control ketika ada permasalahan, dan bagaimana membangun sebuah relationship, ya, bagaimana membangun relationship. Ini yang selama ini kami butuhkan ketika kami ingin melihat behavioral kompetensi adik-adik. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, ya adik-adik sekalian, fungsional kompetensi. Ini pengetahuan atau keterampilan ya yang harus adik-adik miliki ya supaya adik-adik dapat mengambil kinerja atau pekerjaan yang baik. Kalau ini sih mungkin banyak juga terkait dengan kompetensi yang adik-adik telah miliki ya. Misal kalau kita bicara di perbankan syariah atau di BSI ya, kita akan lihat seberapa pemahaman adik-adik terkait dengan fundamental perbankan syariah. Seberapa pemahaman adik-adik ya terkait dengan banking operasional, financing administration, reporting misalnya. Atau bagaimana adik-adik memiliki financing analysis terhadap pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan. Nah, ini memang sifatnya dasar. Adik-adik pasti tidak akan ditanya yang detail sesuai dengan kondisi lapangan pekerjaan yang dilakukan atau pekerjaan-pekerjaan atau job desk yang dilakukan di perbankan. Tapi paling tidak adik-adik memahami apa sih perbankan syariah, bagaimana sih operasional perbankan syariah, ya, dan seterusnya itu. Ini hal yang memang harusnya disiapkan ya, jadi sekarang harus disiapkan dengan baik ya, supaya nanti ketika dipertanyakan di interview, adik-adik bisa memahami, bisa menjawab dengan baik. Ya. Sekali lagi ini bukan sifatnya yang sulit-sulit enggak, yang sifatnya dasar-dasar. Kemudian kompetensi berikutnya ya, ini adalah role kompetensi. Role kompetensi ini yang seringkali dilupakan, bahwa bagaimana kita bisa membangun tim, ya, membangun komunikasi dengan tim, membangun diskusi dengan tim, bagaimana kita bisa memahami dan menggerakkan tim, ya. Ini yang kami butuhkan, ya, tentunya dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke situ. Tapi intinya dari role model kompetensi ini adalah bagaimana kita memiliki komunikasi yang baik, ya, memiliki jiwa leadership yang baik, dan tentunya hal-hal lain yang sifatnya kepemimpinan. Ya. Next. Nah, ini beberapa jenjang kompetensi yang selama ini kami lakukan. Ini sekedar pengetahuan aja bagi adik-adik ya, bahwa nanti siapa tahu akan ditanya apa sih yang harus kita ketahui ketika kita harus melakukan jenjang kompetensi ya di sebuah perusahaan. Yang pertama, kita harus tahu kompetensi modelnya seperti apa. Kemudian kompetensi terkait mappingnya, ya, karena mapping ini dibutuhkan ketika kita akan coba melakukan ya, gambaran secara akurat mengenai tingkat kemampuan pegawai dan seterusnya. Kemudian development planning, ya, bagaimana
setelah kita mengetahui kompetensi, ya, kita akan melakukan pengembangan-pengembangan yang diperlukan oleh para pegawai, ya. Dan terakhir succession planning, ya. Ini dalam rangka perusahaan untuk bisa mengarahkan pegawai, ya, bagaimana bisa mencapai kualitas yang diinginkan dari sisi karir. Dan ini tentunya harapan semua pegawai, ya, harapannya memang kita akan sukses di dalam berkarir secara maksimal di suatu perusahaan. Next. Nah, hadirin sekalian, khusus di BSI, dan mungkin juga di perbankan ataupun di perusahaan yang lain, kita harus memiliki minimal 5 hal yang harus kita miliki. Ya, nanti tambahnya 1 itu spiritual kalau di perbankan syariah. Yang pertama karakter, ya, karakter. Adik-adik harus memiliki sebuah karakter yang baik, ya, sebuah karakter yang bisa mempengaruhi lingkungan kita menjadi lebih baik, dan bagaimana karakter kita itu bisa memberikan kontribusi kepada perusahaan kita. Berikutnya integrity. Nah, ini hal yang paling penting dalam kita berkarir, ya, adik-adik. Integrity ini yang nantinya adik-adik akan ditanyakan seberapa adik-adik mempunyai loyalitas yang tinggi, loyalitas yang baik kepada perusahaan yang akan adik-adik tempati. Jadi kami akan selalu nanya, ya, integritas calon pegawai saya ini seperti apa? Karena ini hal yang penting, apalagi kami di perusahaan perbankan, ya, perbankan syariah lagi. Ini memang memerlukan pegawai-pegawai yang memiliki high integrity. Ya. Kita tidak ada tawar-menawar dengan integritas. Ya. Makanya adik-adik sekalian, tolong ini dipersiapkan, ya, bahwa adik-adik memang memiliki integritas yang bagus, ya. Tunjukkan dengan pengalaman, tunjukkan dengan belum VT, ya, tadi yang dibahas Pak Bayu, ya, sehingga kami yakin bahwa adik-adik memang bisa dipercaya, adik-adik memiliki kemampuan untuk berbuat terbaik, gitu. Kemudian berikutnya passion. Ini saya yakin bagaimana sikap adik-adik secara profesional, ya, bagaimana kita bisa santun, bagaimana kita bisa antusias di dalam bekerja, ini yang akan ditanyakan, ya. Berikutnya kompetensi, ini yang tadi kita bahas di depan, ya. Yang kita bahas di depan, bagaimana kompetensi itu bisa kita tunjukkan kepada penguji atau interviewer bahwa adik-adik memiliki kompetensi yang dibutuhkan, ya. Mudah-mudahan, ya, kompetensi adik-adik ini bisa dieksplor, ya, kepada penanya, ya, interviewer, supaya interviewer memiliki keyakinan yang tinggi bahwa adik-adik memang memiliki kemampuan. Berikutnya adalah talenta. Nah, ini memang saat ini kita paling sering membutuhkan talenta-talenta di beberapa bidang. Talenta misalnya di accounting, talenta di analisis, ya, talenta-talenta di human capital dan seterusnya. Ini kita butuhkan, ya. Makanya adik-adik tolong ditunjukkan talenta-talenta apa yang adik-adik miliki, sehingga kami atau perusahaan itu tahu persis bahwa Anda memang yang kami butuhkan. Jadi ini penting supaya adik-adik bisa menyiapkan bahwa apa sih talenta spesifik yang ada dimiliki. Ya, kalau di perbankan syariah, khususnya di BSI, tambah satu lagi yang kita butuhkan adalah spiritual. Ya, spiritual ini penting karena dalam pekerjaan nantinya adik-adik akan selalu melakukan proses-proses yang membutuhkan spiritualitas. Minimal kalau ditanya bagaimana sih perbankan syariah itu menjalankan fungsinya, ya, kita harus bisa, paling tidak adik-adik punya bekal, ya. Minimal bisa mengaji misalnya, ya, atau paling tidak bisa tentang keilmuan fikih itu tahu, gitu, ya. Sehingga penguji itu melihat memang
dari sisi spiritualitas adik-adik memiliki itu. Nah, satu hal lagi yang penting ya adik-adik sekalian, bahwa adik-adik harus mampu untuk menjual kemampuan diri adik-adik, ya, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, ini harus dijual kepada perusahaan tersebut atau kepada kami, sehingga kami merasa yakin bahwa adik-adik nanti itu bisa berkontribusi, ya, bisa memberikan kesuksesan kepada perusahaan kami, kepada BSI. Gitu ya. Next, terakhir. Ini terakhir ya. Terakhir, teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan bahwa potensi wirausaha, tadi saya singgung sedikit ya, potensi wirausaha yang berbasis pada industrial halal ini sangat besar. Jadi ini gambaran kepada adik-adik ketika suatu saat memang tidak harus memilih berkarir di perbankan atau berkarir di perusahaan, adik-adik punya gambaran, ya, punya ekspektasi bahwa ternyata berwirausaha itu juga potensinya masih besar. Ya. Contoh kalau kita lihat di halal industri ya, itu ada halal food, ada modest fashion, ya, ada halal media dan seterusnya dengan potensi nilai bisnisnya. Ya. Kalau kita lihat totalnya 3.000 triliun setahun di Indonesia. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran bagi adik-adik dan menyemangati adik-adik untuk tidak hanya mencari pekerjaan di perusahaan sebagai pegawai, tapi adik-adik juga memiliki kemauan untuk berwirausaha. Ya, mudah-mudahan bisa kita lakukan. Mungkin itu ya adik-adik sekalian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita diskusi, sharing session, nanti kita sama-sama berdiskusi untuk menggali lebih dalam lagi apa sih yang harus adik-adik siapkan ketika ingin memenangkan dalam sebuah proses interview. Demikian ya adik-adik sekalian, terima kasih. Kita akan bahas terkait dengan maximum your LinkedIn network. Your network is your network. Bisa dibilang nih teman-teman, kadang yang namanya nyari kerjaan tuh kita nggak dapat ini tuh nggak cuma dari kita cari gitu ya, tapi kita juga bisa dapat melalui teman-teman kita, melalui bisa bilang circle kita, ataupun kita bisa lihat dari pertemanan kita gitu ya. Salah satunya di era IT atau globalisasi ini, apalagi 4.0 ini, kita sudah punya namanya adalah LinkedIn gitu ya. LinkedIn ini apa sih gitu kan ya? LinkedIn ini salah satu sosial media profesional yang digunakan oleh beberapa expertise, kadang nggak cuma expertise saja, mulai dari fresh graduate sampai sudah expertise itu pakai LinkedIn. Gunanya untuk apa sih Mbak Samantha gitu kan ya? Oke. LinkedIn to networking. Di sini kita bilang building the bridge from social networking to your job search. Jadi di sini LinkedIn itu adalah jadi perantara bagi kalian semua untuk namanya cari kerjaan. Nah, jadi kalau lewat Top Karir tadi ya, mungkin job portal lainnya, seperti tadi yang Pak Bayu bilang, kalian bisa cari tuh di situ, gitu kan ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan juga kalau misalkan perusahaan yang akan nyari kalian. Nah, perusahaan ini biasanya akan cari kalian ini melewati LinkedIn ataupun lewat resume-resume yang kalian berikan kepada perusahaan-perusahaan lainnya, gitu ya. Nah, LinkedIn ini jadi salah satu cara yang mungkin sepengalaman saya ya untuk beberapa posisi kita menggunakannya LinkedIn gitu. Nah, apa aja sih keuntungan ini untuk menggunakan LinkedIn gitu ya? Mungkin dari kalian belum ada yang punya LinkedIn ataupun sudah ada yang punya LinkedIn. Nah, kita di sini hari ini kita akan bahas terkait dengan gimana sih cara saya buat LinkedIn saya itu jadi eye-catching gitu ya. Sebenarnya gampang teman-teman. Tapi kita harus pelajari dulu nih keuntungan kita untuk menggunakan LinkedIn ini apa aja sih? Yang pertama, creating a positive first impression. Tadi nih seperti yang Pak Ali bilang gitu ya, kita harus punya presentable kita nih, kayak gimana nih gambaran diri kita. LinkedIn ini jadi salah satu cara bagi para kita fresh graduate ataupun ekspertas ini menggambarkan dirinya secara profesional. Bisa dibilang contoh, kita harus demonstrasi nih terkait dengan pengetahuan kita, kredibilitas, dan juga kemampuan untuk dalam hal leadership. Sama kita juga bisa menaikkan social proof
terkait dengan skills dan juga talent kita. Kalau misalkan fresh graduate, gimana nih Mbak Sam gitu ya? Caranya tuh gini teman-teman, mungkin teman-teman sudah ada di sini yang ikut beberapa aktivitas dari kampus gitu ya. Teman-teman juga bisa masukkan aktivitas-aktivitas yang teman-teman pernah lakukan di LinkedIn. Nah, tapi ada beberapa hal yang mungkin teman-teman harus pahami. Saya punya pengalaman sebagai rekruter sebelumnya ya, sebelum pegang posisi talent branding ini dan talent acquisition. Saya sendiri sih prefer kalau misalkan teman-teman ini menggunakan kata-kata yang lebih positif gitu. Kayak tadi saya ini sambil saya summarize dari yang beberapa sebelumnya ya. Kayak misalkan tadi Mas Bayu bilang, kalau misalkan kalian nggak mau kerja jadi corporate gitu ya, kalian bisa nih bikin usaha sendiri gitu ya. Kadang suka ada beberapa kekeliruan dalam pengisian branding kita di LinkedIn gitu ya. Misalkan kita bilangnya menjual barang berapa item gitu ya, terus barangnya dilempar kemana aja gitu. Nah, di sini triknya adalah kita pakai kata-kata, kita bisa bilang gini, kita melakukan penjualan ekspansinya sebesar apa sih, untungnya berapa gitu. Dan juga teman-teman harus pinter nih pilih kata-katanya, seperti itu. Yang kedua, kalau kita menggunakan LinkedIn, keuntungannya adalah kita be found gitu ya. Jadi kita nggak hanya mencari, tapi kita juga ditemukan nih. Sebagai rekruter, saya pun pakai LinkedIn ini untuk saya cari-cari beberapa kandidat dan cari-cari orang yang misalkan expertise gitu ya di bidang ini. Apakah yang kita cari ini hanya para expertise saja Mbak Samantha yang udah punya pengalaman sekali 10 tahun? Jawabannya enggak gitu ya. Karena gini teman-teman sekalian, untuk di LinkedIn sendiri saya pribadi pun menggunakan LinkedIn untuk sebagai posting beberapa kerjaan atau job opportunity gitu ya. Salah satu yang pernah saya sharing di LinkedIn saya itu adalah terkait dengan GDP, Graduate Training Program gitu ya, yang orang punya saat ini. Di situ kan kita nggak cuma kalian aja nih rekan-rekan yang cari kerjaan gitu ya, tapi saya pun sebagai rekruter, saya mencari nih, kira-kira sumber daya manusia yang gimana sih yang perlu saya cari. Nah, saya di situ, lewat LinkedIn ini saya bisa dapetin teman-teman, saya bisa misalkan Mbak, kalian bisa komen di post-nya, atau kalian bisa langsung nih, bisa saya ke inbox itu, Mbak, saya tertarik nih untuk ikut program ini, atau Mbak, saya lagi cari kerjaan, itu feel free teman-teman. Misalkan, Mbak, saya punya CV ini, boleh saya sharing nggak ke Mbak gitu. Nah, itu boleh banget tuh. Saya juga sering beberapa kali dapat yang seperti itu gitu ya. Lalu juga dengan networking nih teman-teman sekalian. Nah, kenapa LinkedIn ini membangun networking dan networknya kita sih gitu ya? Karena bisa dibilang dalam lingkungan LinkedIn ini, yang kita temukan itu nggak cuma teman-teman kampus kita aja, seperti yang saya udah ucapkan dari tadi gitu ya. Kalau misalkan dari LinkedIn ini kita bisa ketemu expertise, kita bisa join di beberapa forum gitu ya. Bahkan kita bisa komen dan juga kita bisa sharing beberapa artikel yang sepertinya ini loh passion saya, atau sepertinya ini nih keahlian saya nih, kayak gitu. Nah, lalu untuk gimana sih Mbak kalau kita ngomongin soal network, kita pasti ngomongin lagi terkait dengan gimana sih cara kita nih untuk istilahnya menjamah rekan-rekan ataupun ikut sama networking ini ya. Ingat rekan-rekan semua, the stronger your profile, the better. Jadi tuh kalau misalkan kalian sering melihat ada beberapa profile LinkedIn gitu ya, misalkan nggak ada foto, terus nggak ada lulusannya, terus tidak ada aktivitas yang dia pernah lakukan gitu ya. Saya pribadi nih sebenarnya kurang agak sedikit ragu nih yang untuk ngambil, oh kira-kira orang ini bisa saya coba atau enggak ya. Tapi ketika teman-teman pasang foto profile gitu ya, and then kalian pasang lulusan mana gitu ya, dengan juga kegiatan apa aja sih yang pernah kalian ikuti gitu ya, itu bikin saya tuh jadi, oh kayaknya saya bisa coba nih gitu kan ya. Nah, kadang tuh nggak cuma kalian masukin apa aja nih yang pernah kalian lakukan, tapi kalian juga bisa ambil beberapa tes yang ada di LinkedIn gitu ya, ataupun kalian bisa tambahkan beberapa skills dan juga expertise kalian gitu ya. Bisa juga masukin rekomendasi. Nah, salah satu fitur yang saya suka nih dari LinkedIn adalah kita bisa kasih recommendation. Jadi contoh nih, saya cari nih misalkan LinkedIn-nya Mas Bayu atau Pak Ali gitu ya. Saya udah lihat nih beliau-beliau ini senior saya nih kan ya di bidang per-HR-an misalkan gitu. Saya bisa kasih rekomendasi misalkan, oh Mas Bayu ini
orang ini sangat good communication atau effective listener gitu ya. Lalu saya ke tempat ya Pak, saya bisa tuh submit rekomendasi itu ke Mas Bayu. Lalu saya juga mungkin bisa rekomendasikan ke Pali misalkan, oh Pali ini sangat pintar sekali nih misalkan untuk berbuat presentasinya, seperti itu. Selain stronger your profile better, tapi semakin besar network kalian itu semakin juga lebih baik. Tapi di sini harap diingat teman-teman semua, kadang tuh beberapa hal yang saya temukan di LinkedIn adalah kita tidak kenal profil itu siapa, tapi kita accept atau kita tidak cari tahu dulu gitu ya. Ini siapa ya? Tapi kita langsung accept aja. Nah, ada baiknya rekan-rekan di sini juga pilah-pilah dan memilih karena ingat lagi yang namanya LinkedIn adalah situs sosial yang profesional gitu ya. Bukan berarti kalian tidak boleh kata di LinkedIn gitu ya. Saya menemukan beberapa fenomena yang misalkan LinkedIn itu jadi tempat curhatnya para employee atau orang-orang kantor gitu ya. Masalah nggak sih Mbak Sam gitu kan ya? Menurut saya itu nggak jadi masalah sama sekali selama kita masih ada set boundaries-nya. Nah, katarsis ini juga kadang ada orang yang suka misalkan lewat pakai dia curhat nih di home LinkedIn-nya gitu ya. Atau curhatnya beda nih, biasanya dia melalui sharing artikel gitu ya. Nah, keuntungan dari LinkedIn ini juga kalian bisa follow beberapa perusahaan, kalian bisa follow beberapa forum, itu untuk gain networking kalian, untuk kalian membesarkan networking kalian, gitu ya. Nah, ketika kita share sebuah artikel ke profil kita, itu tuh jadi salah satu cara kita juga untuk pitching networking kita, gitu ya. Kayak misalkan, kenapa menurut kalian, alasan apa sih yang menurut kalian artikel ini bagus? Atau kalian bisa melakukan kritik yang sesuai dengan artikel tersebut, seperti itu. Nah, terus juga making connection gitu ya. Ingat, LinkedIn ini, koneksi LinkedIn ini sebaiknya merepresentasikan real world koneksi kalian. Itu ada kolega kalian, rekan kerja, terus classmate atau teman, dan juga bisnis partner gitu ya. Kalau misalkan kolega itu, misalkan saat ini rekan-rekan sudah ada yang bekerja gitu ya, ataupun udah keterima di suatu perusahaan, kalian bisa add LinkedIn mereka gitu. Kenapa nih gitu? Karena makin kalian add teman-teman kalian gitu ya, itu akan membawa kalian ketemu sama orang-orang lainnya nih gitu. Misalkan gini, saya saat ini misalkan saya bisa add nih Mas Bayu atau Pak Ali atau misalkan Mbak Ratna gitu ya di Unkar-nya Unair gitu. Ada nih kemungkinan nanti saya ketemu lagi misalkan sama orang HR atau karir gitu. Atau saya bisa juga ketemu sama bisnis partnernya dari perusahaan lain, seperti itu. Atau kalian juga bisa add teman-teman atau classmate kalian. Ini membantu juga untuk kalian ngerasa, secara psikologi mungkin ngerasa safe kali ya, karena, oh ternyata saya nggak sendirian nih di LinkedIn ini nih, saya punya teman-teman saya juga, saya bisa add juga deh gitu. Dan juga tidak menutup kemungkinan ya rekan-rekan kalau misalkan teman-teman kalian juga bisa sharing job opportunity ataupun artikel terkait dengan suatu pekerjaan. Tapi ingat terkait LinkedIn ini, karena nggak semua orang gitu ya merasakan kalau LinkedIn ini adalah sosial media yang profesional gitu. Ada beberapa orang yang menggunakannya sebagai sarana yang kurang baik lah seperti itu. Nah, pinter-pinternya kita set boundaries kita. Apalagi saya percaya banget rekan-rekan sekalian juga udah punya set masing-masing ya, line masing-masing. Oh, ini loh orang yang akan saya add. Ini loh baiknya saya berperilaku seperti apa ya gitu. Karena percaya apa enggak di era seperti ini kan kalau orang lu kan bilang mulutmu harimaumu gitu ya teman-teman. Nah, kalau sekarang sih lebih ke jempolmu harimaumu. Jadi diharapkan dalam penggunaan sosial media ini kita apalagi LinkedIn gitu ya yang sifatnya lebih kita diharapkan untuk lebih berhati-hati lagi dalam pemberian informasi ataupun membagi informasi kepada masyarakat, terlebih di profil kita juga, gitu ya. Nah, gimana sih cara kita membesarkan lagi nih networking-nya? Tadi seperti saya bilang, kita bisa menggunakan lewat networking gitu ya, recommendation. Gimana sih cara kita, kalian bisa minta nih sama rekan-rekan kalian, ataupun baik itu rekan kerja, ataupun teman kalian, misalkan, boleh tolong nggak nih, kalian tolong dong kasih rekomendasi saya sesuai dengan experience kalian. Saya pribadi sih, ketika saya melihat gitu ya, suatu profil yang ada di LinkedIn, saya suka lihat tuh iseng-iseng gitu kan ya, kira-kira rekomendasi apa aja sih yang pernah
dilakukan sama yang didapatkan sama orang ini. Misalkan, oh contoh misalkan mahasiswa Sony gitu ya, dia adalah fresh graduate gitu. Terus saya kan nggak tahu nih ya dia punya pengalaman apa, tapi saya bisa lihat di rekomendasinya. Kira-kira, oh dia ada pengalaman misalkan KKN di mana, terus juga dia pernah magang, seperti itu. Lalu ada juga terkait dengan perusahaan. Nah, keuntungan dari LinkedIn seperti yang saya sharing tadi, kita bisa follow beberapa perusahaan, dan juga kita bisa connect ke lewat forum gitu ya. Nah, dengan kalian follow company ini, itu juga jadi salah satu kalian untuk ketemu sama orang, atau kalian saat ini lagi cari passion saya di mana ya, gitu. Tenang aja teman-teman, kalau teman-teman tadi dengar juga, misalkan tadi Mas Bayu cerita, ada yang baru 6 bulan kerja langsung resign gitu ya. Ada yang baru berapa bulan kerja langsung resign juga. Nah, ini juga jadi satu pertanyaan nih buat kita para rekruter gitu ya. Kok baru 6 bulan udah resign ya? Alasannya apa ya? Gitu ya. Salah satu cara juga sebagai rekruter yang saya jalani saat ini adalah kita bisa melakukan background check gitu ya lewat LinkedIn ini. Seperti itu. Yang terakhir itu ada image branding juga nih. Ini juga udah saya sentuh nih informasinya tadi ya teman-teman. Misalkan kita bisa reshare lagi artikel yang kita dapatkan, terus kita juga bisa, nah keuntungan ini teman-teman, kita bisa taking course atau tes yang ada di LinkedIn. Misalkan setahu saya di LinkedIn itu kita ada untuk tes Excel, terus juga ada Java, SQL juga itu bisa teman-teman cari. Mungkin tarafnya bukan yang sampai expertise banget, mungkin baru yang beginner atau yang awal-awal aja gitu. Oke, ini sih sedikit informasi aja nih teman-teman ya. Kalau misalkan be aware of what you post on social networking domains, karena gimana pun juga yang kalian post itu akan terekam nih gitu ya. Seperti apa sih kalian saat sharing gitu ya. Juga terkait dengan beberapa hal, apakah ini berbaunya privacy atau enggak, itu juga harus hati-hati gitu ya. Terus juga kita harus lihat lagi nih, employers itu kadang seperti saya bilang, saya sebagai rekruter, saya tuh suka nih melakukan background check gitu ya. Gimana sih cara saya background check? Misalkan ketika saya bilang ke kalian gini, oh misalkan Mbak Putri gitu ya ngelamar di kita, tapi saya perlu background check nih gitu. Tapi Mbak Putri nggak kasih ke saya nih, dari mananya gitu ya. Oh misalkan atau Bu, saya nggak punya pengalaman sama sekali nih gitu ya untuk kerja, jadi saya nggak tahu nih saya background check kemana. Ketika kalian put diri kalian di LinkedIn, saya tahu kan nih kira-kira kalian kuliahnya di mana sih gitu. Saya bisa tanya nanti nih misalkan sama rekan-rekan kalian juga ataupun sama dosen kalian. Seperti itu. Mungkin sedikit itu aja Mbak Ratna ataupun rekan-rekan sekalian saya bisa sharing gitu ya. Saya sangat senang sekali kalau misalkan dari teman-teman sekalian mengajukan pertanyaan kepada saya terkait dengan link ini. Kira-kira gimana sih cara pitching-nya gitu ya? Atau gimana sih Mbak Samantha cara ngejawab misalkan kalau orang mau nge-DM di link di inbox, ataupun gimana sih cara misalkan kalau lagi interview itu baiknya gimana ya Mbak Sen gitu ya. Feel free ya teman-teman sekalian. Thank you.